Kalau tak ada kau, mungkin aku sudah mati di tangan manusia iblis itu. Aku merasa tidak tentram sebelum dapat membalas budi besarmu itu. Aku tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Terus terang, aku pun tak punya harta apa-apa kecuali apa maksudmu? Lu Xianqing membisikkan satu kata-kata mesra ke telinga Wiro Sableng, membuat pemuda ini jadi merah wajahnya, tapi juga senyum-senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-17, 5 Iblis dari Nanking, bagian yang ketiga, karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang ketiga. Pelacuran adalah salah satu macam pekerjaan yang paling tua di dunia, sama tuanya dengan umur umat manusia, dan terdapat di mana-mana. Umumnya di masa perang dan sesudah perang, pelacuran lebih menjadi-jadi dibanding dari masa damai. Hal ini disebabkan karena kesulitan hidup akibat peperangan itu sendiri. Demikian pula yang terjadi di Tiongkok sesudah perang saudara berkecamuk. Kota-kota seperti Peking, Tianjin, Hankou, Nanking, Shanghai, Ningpo, Kanton, dan sebagainya timbul menjadi pusat hiburan dengan pelacuran pada tingkat teratas. Bahkan gejala buruknya kehidupan sosial ini menjalar pula ke kota-kota kecil, ke pedalaman. Salah satu dari kota-kota kecil yang dilanda pelacuran itu adalah Ankeng di provinsi Jiangxi, kira-kira 20 di barat laut Nanking. Meski Ankeng cuma sebuah kota kecil, namun karena menjadi pusat pertemuan dari 3 buah jalan raya, maka tak urung kota ini senantiasa ramai setiap siang maupun malam. Pelacuran merajalela mulai dari kelas murahan di lorong-lorong gelap yang sempit sampai ke tingkat tinggi di gedung-gedung besar dan mewah. Suatu hari di Ankeng, saat itu matahari pagi baru saja menyingsing naik. Di dalam sebuah kamar pada satu gedung mewah di pusat kota, yakni sebuah gedung pelacuran, terjadi pertengkaran antara seorang pelacur muda dengan lelaki yang telah memakainya semalam suntuk. "Cis!" pelacur yang bernama Lu Xianqing mengomel. "Semalam suntuk kau berpuas-puas menikmati diriku, masakan dibayar sebegini?" Lelaki berambut gondrong aut-autan bertampang seram penuh cambang bau liar serta kumis jenggot meranggas sesaat memandang Lu Xianqing sambil menyeringai sementara kedua tangannya sibuk mengikat pinggang jubah hitamnya yang dekil dan bau. "Lelaki brengsek, kalau tak punya uang cukup jangan datang ke tempat ini," kembali terdengar omelan Lu Xianqing. Sang tamu yang berbadan tinggi jengkel juga mendengar ucapan itu dan berkata, "Kalau tak mau dibayar sebegitu, biar ku ambil kembali uang itu." Lalu diulurkannya tangannya hendak mengambil uang di atas meja. Begitu uang dimasukkannya kembali ke kantong di balik jubahnya, tahu-tahu plak, tamparan perempuan lacur itu mendarat di salah satu pipinya. Benar-benar lelaki tidak bermalu. Mendapat tamparan begitu rupa, si brewok yang bukan lain adalah Bu Cheng alias Nang Ing Kui Ong menjadi naik darah. Dijambaknya rambut si pelacur dan sekali tangannya bergerak, perempuan itu dilemparkannya keluar pintu. Lu Xianqing menjerit-jerit kesakitan, keningnya terantuk dinding, pintu kelihatan bengkak dan mengucurkan darah. Seorang lelaki tinggi besar bermuka hitam, entah dari mana datangnya, tahu-tahu sudah berada di tempat itu.
Gerakannya enteng, tanda dia memiliki ilmu. Sesaat dia memandang pada tetamu berjubah hitam, lalu berpaling pada Lucian. "Ada apa?" tanya si muka hitam ini. Namanya Son Bulip. Dia adalah kepala keamanan di gedung pelacuran itu. Perlu diketahui, Lucian Chin adalah primadona dari semua pelacur yang ada di situ dan paling muda usianya. Sudah sejak lama Bun Lip menaruh hati pada pelacur ini dan agaknya Lucian pun senang padanya. Tentu saja melihat orang yang disayanginya luka seperti itu, Bun Lip jadi marah, apalagi setelah Lucian Chin menerangkan apa yang terjadi. Son Bun Lip membantu Xian Chin berdiri lalu berpaling pada Buceng dan berkata, "Loya berjubah hitam, Pinceng adalah Son Bulip, kepala keamanan di gedung ini. Pinceng dan majikan tak ingin terjadi keributan di sini. Karenanya Pinceng harap Loya suka membayar sewajarnya. Loya telah mendapat hiburan. Bukankah pantas membayar menurut aturan? Loya artinya tuan besar, Pinceng artinya saya." Nanking Kui Ong yang penaik darah ditegur begitu rupa, mula-mula hendak melabrak si tinggi besar kepala keamanan itu. Namun melihat Son Bulip bersikap tenang dan pandangan matanya tajam, diam-diam Buceng jadi tercekat juga. Setelah membetulkan ikat pinggang jubahnya, dia berkata, "Aku kan sudah membayar. Betina sialan ini malah mengomel, memakiku, bahkan menampar. Apa kalian di sini tidak memberi pelajaran sopan santun padanya?" Hingga dia taunya cuma naik ke atas ranjang, mengangkang lalu minta uang dengan cara yang kurang ajar. "Sekarang siapapun kau adanya, apapun pangkatmu di tempat ini, menyingkirlah, aku mau pergi." Son Bulip batuk-batuk beberapa kali. Setiap saat tentu saja Loya boleh pergi, namun tentunya setelah membayar seperti yang Pinceng bilang tadi. Berani kau memaksa? Bukan memaksa, Loya. Kami di sini cari makan. Kalau tuan besarmu tidak mau bayar, kau mau apa, manusia muka hitam? Ejek Buceng. Jika demikian adanya, terpaksa Pinceng menjalankan apa yang menjadi tugas Pinceng, sahut Son Bulip. Buceng tertawa bergelak, namun manusia bermuka hitam macam pantat kuali, rupanya kau tidak melihat gunung Taishan di depan mata, ha? Sehabis berkata demikian, Nanking Kui Ong dorongkan tangan kanannya ke dada kepala keamanan itu. Son Bulip terkejut karena detik itu juga dia merasa dadanya seperti ditindih batu besar. Kontan mukanya berubah pucat. Sebagai kepala keamanan, Bulip memang memiliki ilmu kepandaian silat yang tinggi, tapi semua yang dimilikinya hanya ilmu luar atau ilmu kasar belaka. Di dalam dia sama sekali tidak mempunyai isi. Sebelum tubuhnya terlempar dan terjengkang, lelaki ini melompat ke samping dan dari samping langsung kirimkan satu jotosan ke pelipis Buceng. Meski pukulan ini tidak mengandung tenaga dalam, namun demikian hebatnya hingga kalau sampai mendarat ke kepala Buceng, pastilah manusia iblis ini akan rengkah kepalanya. Akan tetapi tentu saja Buceng, manusia pertama dan pimpinan dari Nanking Ngokui, tidak semudah itu untuk dijatuhkan. Dengan gerakan seperti acuh tak acuh dan sikap memandang rendah, Buceng mengelak dan entah kapan tangannya bergerak, tahu-tahu kepala keamanan tempat pelacuran itu mengeluh tinggi. Tubuhnya terpantal keluar kamar, terguling-guling di langkan gedung, terus terhampar di halaman depan, muntah darah, mengerang kesakitan, tetapi masih sanggup bangun kembali. Son Bulip, orang yang tahu membaca kehebatan lawan, dengan tangan kosong tak mungkin dia sanggup melayani si jubah hitam ini. Karenanya dia segera cabut golok.
Dengan mulut berlumuran darah, dia melangkah mendekati Buceng yang diserang tegak tolak pinggang di tangga gedung. Sementara itu, orang mulai banyak berkumpul di depan gedung. Angkeng adalah kota hiburan yang hangat. Setiap perkelahian atau sesuatu yang berbau kekerasan akan segera menarik perhatian orang banyak. Mereka akan menonton dengan senang, malah memberi semangat agar perkelahian menjadi lebih hebat. Wut! Golok di tangan Bulip menyambar ke arah tenggorokan Buceng. Serangan maut ini disambut dengan ganda tertawa oleh Nanking Kuiong, manusia keparat. Manusia pantat kuali tak tahu diri, kau rasakanlah bagaimana senjatamu sendiri akan menembus dadamu. Son Bulip sudah dapat memastikan bahwa serangan kilatnya yang ganas itu akan membuat bergelindingnya kepala lawan, tetapi tidak dinyana tahu-tahu sikutnya terasa remuk bergerak dan di lain saat lengannya tertekuk hingga ujung goloknya dengan sebat dan tak dapat dihindarinya lagi menusuk keras ke arah badannya sendiri. Semua orang yang ada di situ bergidik dan menyaksikan dengan mata membeliak ngeri apa yang bakal dialami Son Bulip. Saat itu juga tiba-tiba terdengar jeritan perempuan. Lelaki keparat, kalau kau bunuh dia maka kau sendiri bakal mampus. Yang berteriak adalah Lu Xianchin. Dia memandangi dengan menggenggam sebilah golok penjagal babi. Senjata ini diayunkannya ke arah samping ke kepala Buceng. Hebatnya Buceng seolah-olah tidak mengacuhkan serangan tersebut dan terus menekan golok dalam genggaman Bulip ke dada kepala keamanan itu. Namun sedikit lagi golok penjagal babi akan mendarat di batok kepalanya. Buceng kebutkan lengan kiri jubahnya. Angin deras menderu. Lu Xianchin terpekik. Tubuhnya mencelat dan dia terguling muntah darah di tanah pingsan. Beberapa orang segera datang menolongnya. Son Bulip sadar bahwa dia tak bakal menghindari dari goloknya sendiri yang ditusukkan ke arah dadanya. Ini membuat dia menjadi kalap dan sengaja dorongkan tubuh ke depan sambil menendang ke arah selangkangan lawan. Maksudnya hendak berjibaku, tapi dengan mempergunakan lututnya Buceng berhasil menahan tendangan maut itu. Sebaliknya ujung golok sudah menyentuh dada pakaian Bulip. Sedetik lagi ujung golok akan menembus dada Son Bulip. Tiba-tiba terdengarlah satu siulan aneh. Bersamaan dengan itu sebuah benda merah sebesar kepalan melayang di udara. Plak! Benda itu menghantam tangan kanan Nanking Kuiong dan pecah. Ternyata sebuah apel merah. Meski cuma apel belaka, tetapi begitu terkena lemparan Nanking Kuiong, merasakan tangan kanannya seperti lumpuh hingga cekalannya terlepas. Kesempatan ini dipergunakan oleh Son Bulip untuk meloloskan diri. Namun pukulan tangan kiri Nanking Kuiong masih sempat mampir di bahunya hingga dia terbanting ke tanah dengan tulang bahu remuk. Ini adalah lebih baik daripada ditembus goloknya sendiri. Sambil menguruti tangan kanannya dengan tangan kiri, Buceng memandang berkeliling. Bangsa terendah dari mana yang berani campur tangan dengan jalan membokong? Lekas tunjukkan tampang. Teriakan Buceng ini demikian kerasnya hingga semua orang yang ada di situ tergetar kecut dan mundur beberapa langkah. Sepasang mata kepala manusia iblis itu menyorot berkeliling mencari-cari. Akhirnya pandangannya membentur seorang pemuda asing berambut gondrong yang duduk ongkang kaki di atas bangku di bawah emper sebuah warung penjual teh pahit. Di bangku di sampingnya ada sebuah keranjang besi buah-buah apel.
seolah-olah dia cuman berada sendiri di situ dan seperti orang kelaparan. Pemuda asing tadi yang bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng yang tanpa acuh terus saja asik menggerogoti buah-buah apel yang manis itu. Pelipis Buceng bergerak-gerak, rahangnya menggembung karena cuman pemuda asing ini saja yang memandang dan makan apel di sekitar tempat itu. Maka Buceng yakin sekali dialah tadi yang telah melemparkannya dengan buah itu. Bangsat rendah yang sedang makan apel, kemari kau, bentak Buceng. Wiro Sableng sesaat hentikan mengunyah apel dalam mulutnya dan berpaling. Sejenak dia memandang pada Buceng dengan sepasang mata disipitkan. Garuk-garuk kepala, meludahkan apel yang dalam mulutnya ke tanah lalu acuh kembali mengambil apel baru dari dalam keranjang dan memandangnya. Tentu saja sikap Wiro ini membuat Buceng naik darah setengah mati. Benar-benar minta dihajar bangsat ini, kertak Buceng. Dengan langkah-langkah besar dia mendatangi Wiro. Sekali tendang bangku kayu yang diduduki murid Sinto Gendeng ini hancur berkeping-keping. Namun anehnya Wiro sendiri tetap tak bergerak di tempatnya. Jangankan bergerak, bergeming pun tidak. Sikapnya seolah-olah dia masih duduk di atas bangku yang tak kelihatan seperti tadi. Lalu perlahan-lahan tubuhnya merunduk turun ke bawah, duduk menjelepok di tanah sambil terus mengunyah apel. Kalau tadi orang banyak tampak agak takut menyaksikan keberangan Buceng, maka kini melihat kelakuan si pemuda asing, semuanya jadi tersenyum lucu dan ingin menyaksikan bagaimana lanjutan kejadian ini. Buceng yang bermata tajam sadar kalau pemuda asing tak dikenal itu memiliki kepandaian, namun amarah membuatnya jadi kalap. Apalagi disaksikan demikian banyak pasang mata, dia merasa direndahkan dan dipermainkan. Budak gondrong keparat, kau mau jual tampang dan pamer ilmu padaku, ha? Muka brewok berjubah hitam, kau bau busuk. Kenal pun aku tidak padamu. Mengapa usil menggangguku? Wiro Sableng menjawab seenaknya. Setan alas, mampuslah, teriak Buceng yang seumur hidupnya baru sekali itu dihina demikian rupa, dan di depan banyak orang pula. Kaki kanannya menderu ke arah kepala Wiro Sableng. Orang banyak terkesiap, malah ada yang mengeluarkan seruan tertahan karena mengira detik itu juga pastilah kepala si pemuda berambut gondrong yang tidak dikenal akan pecah. Di saat itu justru terdengar suara siulan aneh dan tahu-tahu tendangan Buceng hanya mengenai tempat kosong. Semua orang melongo heran. Buceng sendiri melegak kaget karena dia tidak dapat melihat kapan pemuda yang hendak dibunuhnya itu bergerak, dan ketika memandang ke atas tahu-tahu dilihatnya Wiro sudah berada di cabang sebatang pohon besar sambil duduk goyang-goyang kaki dan makan buah apel. Sebenarnya jika Buceng mau berpikir sedikit jauh dari situ, dia harus memaklumi bahwa pemuda asing itu memiliki kepandaian yang bukan sembarangan. Namun amarah sudah membuatnya mata gelap. Dia menghantam ke atas, lepaskan satu pukulan sakti yang mengandung tenaga dalam hebat. Segulung angin laksana hembusan topan melabrak deras ke arah pendekar kita. Bukan saja cabang di mana Wiro duduk hancur berantakan, tetapi batang pohon juga ikut patah, dan pohon itu tumbang dengan suara menggemuruh disertai pekik orang banyak. Wiro sama sekali tidak kelihatan. Sepasang mata Nanking Kui Ong bergerak liar mencari-cari. Hai, terdengar suara memanggil.
Buceng berpaling, setan betul. Pemuda itu tahu-tahu sudah tegak di belakangnya memegang keranjang apel sambil cengar-cengir. Jika ku berikan apel satu keranjang ini padamu, maukah kau tidak menggangguku lagi? Tanya Wiro. Tentu saja mempermainkan. Anjing geladak hina dina. Kau rupanya tidak tahu berhadapan dengan siapa. Apakah kau pernah mendengar nama Nanking Ngokwi? 5 iblis dari Nanking. Akulah pemimpinnya. Aku Nanking Kui Ong. Mendengar kata-kata itu, semua orang menjadi gempar dan banyak di antara mereka yang buru-buru tinggalkan tempat itu. Yang masih berani mengintip dari tempat jauh. Siapa yang tidak pernah mendengar nama 5 iblis dari Nanking? Dan kini justru kepalanya, biang iblisnya yang muncul. Buceng sadar kalau dalam marahnya telah ketelepasan mulut mengatakan siapa dirinya. Kalau saja ada alat kerajaan di tempat itu, pasti dia akan menghadapi urusan yang tidak sedap. Wiro Sableng sendiri tak kalah kagetnya ketika mengetahui bahwa manusia berjubah hitam busuk yang sejak tadi dipermainkannya itu adalah pemimpin dari Nanking Kui Ong. Jadi inilah manusia biang racun yang jadi musuh saudara angkatku Ki Hok Bun, katanya dalam hati, dan sekaligus yang selama ini diburunya pula. Sesaat Wiro tertegak diam sambil garuk-garuk kepala, kemudian dia berkata, mataku sangat buta, tidak melihat Gunung Taisan di depan mata. Jika kau memang Nanking Kui Ong, biarlah aku memberikan penghormatan dengan menyerahkan apel-apel ini padamu. Setelah berkata begitu, Wiro goyangkan keranjang apel yang dipegangnya, dan 14 buah apel yang masih ada dalam keranjang itu laksana meteor melesat ke arah 14 bagian tubuh Nanking Kui Ong. Menyaksikan ini, orang banyak yang mengintip di tempat kelindungan merasa kagum. Pemuda ini rupanya memang berilmu tinggi, tapi menghadapi Nanking Kui Ong sama saja mencari mati. Begitu mereka berpikir. Buceng sendiri tak kurang kagetnya. Melemparkan buah apel dalam keranjang tanpa menyentuh langsung buah-buahan itu sudah merupakan kepandaian tersendiri. Apalagi kalau buah-buah tersebut dijadikan senjata yang ampuh. Hanya tokoh silat berkepandaian tinggi yang sanggup melakukan hal seperti itu. Menilik kepada tampangnya yang tolol dan sikapnya yang seperti orang miring otak, Nanking Kui Ong sulit untuk mempercayai bahwa pemuda berambut gondrong itu telah melakukan kehebatan tersebut. Namun justru itulah kenyataan yang terjadi, dan jika dia tidak bertindak cepat, niscaya bakal cedera. Nanking Kui Ong membentak garang, sekali kebutkan ujung lengan jubah hitamnya sebelah kanan. 6 buah apel mental berhamburan. 6 lainnya dihajar dengan kebutan lengan jubah kiri, dan 2 sisinya dikelit dengan gerakan cepat. Oho, seru Wiro yang melihat Buceng membuat gerakan menghantam dan mengelak itu. Rupanya selain jadi iblis yang nyatanya kau juga pandai menari. Hahaha, sialan benar. Kalau tidak segera kubunuh bangsat ini. Bisa membuat darah muncrat dari benakku, kata Buceng dalam hati. Sementara itu di hadapannya Wiro kembali membuka mulut. Hai, setahuku kalian berjumlah 5 orang. Mana 4 iblis jejadian lainnya? Makan dulu gebukanku ini, baru nanti ku jawab, ujar Buceng lalu melompat ke depan sambil dorongkan kedua tangannya yang dikepal ke arah dada Wiro Sableng. Inilah serangan tangan kosong yang mengandalkan tenaga dalam tinggi bernama Soan Hong Hiap In, atau angin berpusing mengejar awan.
Belum lagi dua kepalan itu mengenai sasarannya, angin pukulannya saja sudah membuat pakaian Wiro berkibar-kibar dan dadanya seperti ditekan. Melihat kehebatan serangan lawan, Wiro Sableng tak mau berlaku ayal walau tampangnya masih tetap cengar-cengir. Cepat dia melompat ke samping dan dari arah ini bermaksud lancarkan satu sodokan lutut ke pinggul lawan. Namun serangan angin berpusing mengejar awan mempunyai cahaya yang tidak terduga. Karena begitu dielakkan tiba-tiba dengan kecepatan luar biasa membalik. Dan kini bukan saja dua tinju yang bergerak menyerang, tetapi satu kaki ikut pula berkelebat ke bawah perut Wiro Sableng. Wiro Sableng keluarkan siulan nyaring, tubuhnya mengapung sampai 2 tombak dan dari atas laksana elang menyambar ayam dia menukik. 5 jari tangannya menyambar ke arah kepala Nanking Kui Ong yang berambut panjang awut-awutan. Nanking Kui Ong geram sekali, belum pernah serangannya yang begitu hebat dapat diruntuhkan lawan, malah kini mendapat serangan balasan. Buceng rendahkan kuda-kuda kedua kakinya, tubuhnya kini merunduk dan serentak dengan itu tangan kirinya memukul ke atas. Sesaat kemudian kedua orang itu sama-sama mengeluarkan seruan. Meskipun sudah merunduk, namun jari-jari tangan Wiro masih sempat menjambak putus segenggam rambut di kepala Buceng hingga kulit kepalanya mengeluarkan darah. Sakitnya tentu saja bukan kepala. Sebaliknya Wiro pun kena dihantam oleh pukulan Hoan Tiam Chiang atau pukulan membalik langit yang dilepaskan lawan. Tubuhnya bergetar dan dadanya berdenyut sakit. Cepat-cepat dia jungkir balik dan begitu berdiri di atas kedua kakinya, dia segera salurkan tenaga dalam ke bagian tubuh yang kena dihantam. Buceng merasakan dan melihat jelas pukulan saktinya tadi tepat mengenai dada lawan. Tapi Wiro masih tegak berdiri tanpa cedera, bahkan masih bisa cengar-cengir, membuat tokoh terlihat dari 5 iblis dari Nanking ini jadi melega kaget, kalau tidak mau dikatakan dingin tengkuknya. Selama ini memiliki ilmu pukulan Hoan Tian Chiang itu, tak ada satupun musuh yang bisa selamat, paling tidak muntah darah atau terluka di dalam. Sebenarnya ingin sekali Buceng mengetahui siapa adanya pemuda asing berambut gondrong bertampang tolol ini. Namun untuk bertanya, dia merasa jatuh harga diri dan akan menunjukkan kekejutan belaka. Dalam hatinya dia membatin, keparat ini memiliki kepandaian tinggi, berbahaya kalau tidak segera kuhabisi, bisa berawe buntut-buntutnya. Maka tanpa menunggu lebih lama, Nanking Kui Ong langsung menyerang. Dia kerahkan seluruh kepandaiannya, gunakan ginkang dan iwakengnya yang tinggi dalam setiap pukulan atau tendangan yang dilancarkan. Tubuhnya lenyap, yang kelihatan hanya bayangan jubah hitamnya berkelebat kian kemari. Demikian hebatnya serbuan Nanking Kui Ong hingga Wiro merasa seolah-olah ada setengah lusin musuh yang menggempurnya saat itu. Tubuhnya disambar angin serangan dari berbagai penjuru dan sesaat kemudian satu pukulan menyerempet bahunya hingga pendekar ini melintir. Nanking Kui Ong yang melihat lawan kehilangan keseimbangan kirim tendangan ganas dari samping kiri ke arah perut. Namun saat itu Wiro sudah dapat menguasai diri. Murid Sinto Gendeng ini membentak nyaring. Saat itu pula tubuhnya lenyap dari pemandangan dan ada kini hanya bayangan putih menyambar kian kemari. Kini Nanking Kui Ong yang ganti kebingungan. Sekilas dilihatnya sosok tubuh Wiro seperti ada di sebelah kanan. Diserangnya ke jurusan itu, namun tahu-tahu dia sendiri mendapat serbuan dari sebelah kiri. Setelah menggempur 15 jurus tanpa hasil, Nanking Kui Ong mulai gelisah. Jubah hitamnya telah basah oleh keringat dan ini membuat pakaian itu menebar bau yang semakin menjadi
terjadi. Seumur hidupnya dia tidak pernah kucurkan begitu banyak keringat untuk perkelahian yang masih di bawah 20 jurus. Tiba-tiba buk, Nanking Kui Ong mengeluh dan pegangi dadanya yang kena disodok sikut lawan. Belum lagi hilang rasa sakitnya, dia harus pula menerima jambakan pada rambutnya. Demikian hebatnya, hingga pada bekas rambut yang tercabut itu kelihatan kepalanya seperti botak dan mengucurkan darah. Nanking Kui Ong meraung kesakitan. "Setan alas, aku bersumpah untuk membunuhmu saat ini juga," teriak Buceng dalam sakit dan marahnya. Dan wut, satu sinar biru berkiblat menyambar ke arah Wiro Sableng. Melihat angkernya sinar dan derasnya angin yang menyambar, Wiro tak berani bertindak gegabah. Dia melompat mundur, memandang ke depan. Dilihatnya lawan memegang sebuah tasbih yang memancarkan sinar biru. Senjata ini adalah senjata mustika hasil rampasan pada masa perang dulu. Wiro yang bisa menduga hal itu berseru mengejek, "Seorang iblis bersenjata tasbih, sungguh lucu dan tak pantas. Kau curi dari mana tasbih itu?" Rahang Buceng menggembung. Bagaimana keparat asing ini tahu kalau tasbih ini adalah senjata curian? Katanya dalam hati. Tanpa banyak bicara, melayani kata-kata tadi, dia langsung saja menyerbu dengan menjabatkan tasbih. Sinar biru yang keluar dari senjata sakti itu menelikung aneh disertai hawa dingin menggigitkan. Wiro cepat berkelit menghindarkan serangan lawan. Namun tiba-tiba dengan kecepatan luar biasa senjata itu membalik dan kembali menabur sinar biru. Demikian terjadi berulang kali. Kalau saja Wiro tidak memiliki kegigihan yang ditunjang oleh ilmu meringankan tubuh yang tinggi, niscaya sudah berapa kali dia kena dihantam tasbih mustika. Paling tidak terserempet sinarnya yang mengandung hawa dingin. Serangan Nanking Kui Ong datang bertubi-tubi. Sinar biru dan hawa dingin menggebu-gebu, menelikung dan mengurung dari berbagai arah, mempersempit ruang gerak pendekar 212 Wiro Sableng. Lambat laun hawa dingin itu dirasakannya mulai membuat matanya perih dan menekan denyut jantungnya. "Gila, lama-lama aku bisa remuk dibuatnya," kata Wiro. Lalu dia membentak nyaring. Sikap dan gerakannya seperti hendak mengeluarkan satu serangan balasan yang hebat detik itu juga. Hal ini membuat Nanking Kui Ong cepat berlaku waspada. Namun justru saat itu Wiro sama sekali tidak melancarkan serangan hebat atau melepas pukulan sakti, melainkan seperti seorang gila, atau tepatnya seperti seekor monyet terbakar buntut. Dia melompat-lompat betatang beteteng. Sesekali dia menggelitik tubuhnya sendiri seperti lutung, lalu tertawa gelak sambil garuk-garuk kepala. Aparat ini benar-benar miring otaknya, kertak Nanking Kui Ong. Dia salurkan tenaga dalamnya lebih besar hingga tasbih di tangannya memancar lebih terang dan menderu-deru sewaktu dia kembali mulai menggempur. Tetapi bagaimana dahsyatnya serangan manusia iblis ini, tak satu pun berhasil mengenai Wiro Sableng, padahal lawan kelihatan begitu jelas untuk diserang, bahkan ditamatkan riwayatnya. Ilmu silat yang dikeluarkan Wiro Sableng saat itu adalah ilmu silat orang gila yang dipelajarinya dari gurunya yang kedua, yakni Tua Gila. Ilmu silat ini memang aneh dan mempunyai kemampuan luar biasa. Seumur hidupnya manusia berjuluk Nanking Kui Ong baru kali ini menyaksikan ilmu silat semacam begitu. Mau tak mau dia jadi bingung, lebih-lebih ketika Wiro salurkan hawa sakti pada kedua tangannya hingga setiap serangan tasbih dapat dibendung. Nanking Kui Ong hampir hilang kesabarannya ketika dalam satu jurus dia melihat kedudukan lawan dianggapnya lemah. Maka dia tidak membuang kesempatan dan langsung menerjang. Tasbih di tangan kanannya menabur sinar terang menyilaukan, membabat dari samping kiri.
tampaknya hendak menghantam ke jurusan dada Wiro Sableng yang terbuka. Namun sebelum sampai, tiba-tiba senjata itu melesat menghantam ke jurusan kepala. Orang banyak yang menyaksikan kejadian itu menahan napas. Wiro terlihat seperti tidak berdaya untuk mengelak. Sekali ini akan hancurlah kepala pemuda asing ini, pikir mereka. Sesaat lagi tasbih itu akan mengenai sasarannya. Pendekar 212 angkat tangan kanannya ke muka, telapak tangan menghadap ke depan, dan jari-jarinya menekuk membentuk cakar. Sambil kerahkan tenaga dalamnya, murid Shinto Gendeng ini sudah siap untuk menangkis tasbih dan sekaligus merenggut merampasnya. Akan tetapi sebelum hal itu terjadi, mendadak terdengar suara menderu. 7 warna sinar pelangi berkiblat menyeruak di antara kepala Wiro dan ujung tasbih. Sedetik kemudian tasbih itu putus hancur bertaburan dengan mengeluarkan suara bergemericing. Nanking Kui Ong berseru kaget dan melompat mundur. Dia masih kurang cepat. Ujung sinar pedang pelangi mengejarnya dan bret. Pakaiannya di bagian dada robek besar. Pucatlah wajah manusia ini. Di saat itu pula terdengar suara bentakan garam. Manusia iblis bernama Buceng, hari ini kutagih hutang darah dan nyawa. Serahkan kepalamu. Buceng yang kenal suara menggeledak itu berpaling ke kiri. Wajahnya berubah putih, dadanya berdebar dan lututnya bergetar goyah. Memandang ke kiri dilihatnya Ki Hok Pun, pendekar pedang pelangi, tegak dengan muka membersihkan hawa pembunuhan. Di tangan kanannya berkilauan pedang pelangi. Celaka, bagaimana dia bisa muncul di sini? Keluh Buceng. Tua kok, kukira siapa? Terima kasih kau telah menyelamatkan mukaku yang buruk ini dari hantaman tasbih curian itu, kata Wiro merendah ketika dilihat kehadiran Ki Hok Pun di tempat itu. Melegak Buceng mendengar Wiro memanggil tua kok terhadap Ki Hok Pun. Tambah celaka jadinya. Rupanya kedua orang ini sudah saling kenal. Buceng jadi bingung dan takut sekali. Menghadapi Wiro Sableng saja dia sudah tak mampu, apalagi kini datang pula Ki Hok Pun untuk membalaskan dendam. Nanking Kui Ong melangkah mundur sewaktu Ki Hok Pun mendekatinya. Matanya liar ke kiri dan ke kanan. Hok Pun tahu apa yang ada dalam benak manusia iblis ini. Larilah jika kau memang mampu, ujar Hok Pun, sadar kalau dia tak mungkin melarikan diri. Buceng yang banyak akal dan licik itu tiba-tiba jatuhkan diri dan bersujud. Ki Hok Pun Chiang Kun, katanya tanpa mengangkat keningnya dari tanah. Mengingat hubungan baik kita di masa perang dahulu, sudilah Chiang Kun mengampunkan selembar nyawaku. Aku sekarang benar-benar insaf dan tobat. Aku berjanji akan kembali ke jalan benar. Manusia iblis, kau lupa apa yang telah kau lakukan terhadap anak dan istriku. Sekarang kau mau mengemis minta ampun. Buceng alias Nanking Kui Ong angkat kepalanya sambil berlutut. Dia berkata, Chiang Kun, aku betul-betul merasa berdosa atas semua perbuatanku di masa lampau. Apapun yang bakal kau lakukan atas diriku akan kuterima asal kau mau mengampunkan nyawaku. Enak betul ucapanmu, kata Ki Hok Pun. Saat itu dia tak dapat lagi menahan hati. Kaki kanannya menderu menendang dada Buceng. Pimpinan manusia iblis itu terlempar. Sambil mengerang dia bangkit berlutut seperti tadi dan kembali merengek minta diampuni. Ki Hok Pun menyeringai. Pedang pelangi diangkatnya tinggi-tinggi. Sebelum memenggal leher musuh besarnya ini, dia berniat menebas bagian-bagian tubuh Buceng terlebih dahulu. Namun sebelum pedang itu meluncur turun, tiba-tiba didengarnya Wiro Sableng berseru, tua kok terlalu bodoh untuk cepat-cepat membunuhnya. Pendekar pedang pelangi Ki Hok Pun berpaling.
Dilihatnya Wiro kedipkan mata dan berkata, waktu manusia iblis ini melakukan perbuatan biadab itu, dia tidak sendirian, ada 4 orang kawannya. Ku dengar kau telah berhasil membunuh 2 di antara mereka. Berarti masih ada 2 iblis lainnya. Di mana 2 iblis itu berada, pasti dia tahu. Kita tak bakal susah-susah mencarinya. Sepasang mata Buceng kelihatan membesar dan bersinar. Sambil mengangkat tangannya, dia berkata, Siang Kun, jika ku beritahu di mana mereka berada, apakah kau mau mengampuniku? Aku tak peduli apa yang kau akan lakukan terhadap si golok iblis, Gui Kun dan Tui Hun Uimo. Lekaslah katakan di mana mereka, bentak Ki Hok Bun yang merasa bahwa ucapan Wiro ada benarnya. Kalau Buceng dibunuhnya saat itu memang berarti dia berhasil melampiaskan dendam kesumatnya. Akan tetapi dia akan butuh waktu untuk mencari 2 manusia iblis lainnya. Tak ada salahnya menunda kematian Nan King Kui Ong dan pergunakan manusia ini sebagai alat untuk mencari 2 kamberatnya. Hei, lekas katakan di mana mereka, sentak Ki Hok Bun kembali. Tapi kau akan mengampuniku, bukan? Yang menjawab adalah Wiro. Soal nyawamu bisa diatur kemudian sobat. Sekarang lebih baik terangkan di mana 2 anak buahmu itu berada. Buceng tak segera menjawab. Dia seperti memikirkan sesuatu. Ki Hok Bun tempelkan ujung pedang ke tenggorokannya. Kontak Buceng membuka mulut. Baiklah, aku akan katakan. Mereka berada di sebuah rumah pelacuran di Angkeng ini juga. Aku akan tunjukkan pada kalian. Buceng lalu berdiri diiringi Ki Hok Bun dan Wiro Sableng serta orang banyak yang ingin menyaksikan kejadian itu lebih lanjut. Dia menuju ke pinggiran kota. Song Bun Lip dan Lu Xiang Chin kelihatan di antara rombongan orang yang mengikuti. Awas kalau kau menipu kami, Buceng, kata Ki Hok Bun memperingatkan. Siang Kun, kau percayalah padaku. Bahkan jika kau betul nanti mengampuni jiwaku, kelak 3 peti emas rampokan dulu. Kita bisa bagi 2. Kau masih ingat pada peti-peti emas itu, Siang Kun? Ki Hok Bun muak mendengar kata-kata Buceng itu. Dia membentak, sudah, jangan banyak mulut, jalan terus. Wiro Sableng yang mendengar ucapan Buceng itu hanya tertawa menyengir. Siapa yang mau percaya pada kata-kata manusia iblis seperti Buceng? Rumah mesum di mana saat itu iblis pengejar maut Tui Hun Uimo dan golok iblis Gui Kun berada dan tengah bersenang-senang terletak agak di pinggiran kota Angkeng. Melihat munculnya seorang berjubah hitam bertampang seram diiringi seorang lelaki separuh baya berwajah penuh brewok serta seorang pemuda asing berambut gondrong, ditambah pula dengan serombongan orang banyak yang mengikuti mereka dari belakang. Tentu saja pemilik gedung pelacuran, Germo, serta tukang pukulnya kaget bercampur heran. Ada apakah? Tanya sang Germo, seorang bertubuh gemuk bermuka merah. Ki Hok Bun berpaling pada Buceng dan menganggukkan kepalanya. Buceng lantas berkata, 2 orang kawanku ada di dalam sana. Panggil mereka. Katakan Pangcu mereka memanggil. Maksud Loya 2 orang berjubah hitam yang berewokan seperti Loya? Betul. Germo itu menatap Buceng sesaat. Hatinya bergetar melihat keangkeran manusia iblis ini. Lalu berpaling pada Ki Hok Bun dan Wiro Sableng. Loya, mereka sedang istirahat dan menghibur diri. Mana mungkin aku berani mengganggu mereka, si Germo akhirnya berkata. Nan King Kui Ong menunjukkan tampang berang dan membentak, apa perlu kami yang langsung masuk? Wiro garu-garu kepala sedang Ki Hok Bun pegang gagang pedangnya. Melihat gelagat yang kurang baik itu, tukang pukul rumah pelacuran hendak melangkah maju, namun cepat ditahan oleh sang Germo. Dia sudah berpengalaman dan maklum
kalau 3 orang yang ada di depan itu bukan manusia-manusia biasa, pasti orang-orang dari rimba hijau persilatan, dan dia tak mau mencari urusan dengan orang-orang tersebut. Baik Loya, aku akan beritahu mereka, kata si Germo lalu cepat-cepat masuk ke dalam. Saat itu Tuihun, Kuimo, dan Kuikun Kuito sedang duduk di atas sebuah kursi besar ditemani 2 pelacur sambil meneguk anggur. Si golok iblis Kuikun memangku seorang pelacur berkulit putih bertubuh langsing. Hampir tiada henti dia mencumi pelacur itu. Kalau saja bukan lantaran uang, tentu saja si pelacur merasa jijik terhadap manusia ini. Sementara itu, iblis pengejar maut Tuihun asyik mendekati pelacur pilihannya, seorang perempuan berbadan gemuk dan berambut panjang. Tangannya merayap kian kemari kedua anak buah Nanking Kui Ong ini. Saat itu sudah siap-siap untuk masuk ke kamar masing-masing. Ketika Germo berbadan gemuk mendatangi Loya, berdua harap maafkan, ada orang mencari Loya. Merasa terganggu, tentu saja kedua orang ini marah sekali. Iblis pengejar maut Tuihun membentak sambil bantingkan gelas anggur ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Aku sudah bilang berapa kali jangan ganggu kalau kami sedang bersenang-senang. Tapi yang mencari adalah sekalipun setan, aku tak peduli. Kini si golok iblis Kuikun yang membuka mulut keras. Sesaat Germo itu jadi bingung. Dia tidak mau kehilangan 2 orang tamunya ini yang walaupun kasar, liar, serta bertampang bengis, tapi nyatanya punya banyak uang. Namun dia juga tidak mau cari urusan dengan 3 manusia di luar sana. Makanya dia memberanikan diri membuka mulut memberitahu. Yang mencari adalah Pangco Loya berdua. 2 manusia iblis itu sesaat saling pandang. Dengan segan dan sambil menggerutu kedua bangkit dari kursi setelah terlebih dulu meminta pelacur pilihan masing-masing untuk menunggu. Begitu sampai di luar, keduanya kontan melega kaget setengah mati. Mereka memang melihat pemimpin mereka tegak di halaman rumah, tetapi di samping sang pancu juga berdiri Ki Hokbun alias pendekar pedang pelangi, yang kemunculannya pasti sudah dapat diterka, yaitu untuk membalas dendam ke Sumat. Selain itu mereka melihat pula seorang pemuda asing berambut gondrong bertampang tolol yang mereka tidak kenal. Lalu orang banyak sudah kumpul di tempat itu. Keduanya heran mengapa kedua mereka tegak agak gelisah, dan kelihatannya dialah yang telah membawa Ki Hokbun serta pemuda asing itu ke tempat tersebut. Sepasang mata iblis pengejar maut Tuihun memperhatikan robek besar di dada pakaian pemimpinnya. Pasti sesuatu telah terjadi, pikirnya. Lalu dia memberi bisikan pada kamrat di sebelahnya. Ada yang tidak beres, kita kabur saja. Naga-naganya kita bisa celaka. Si golok iblis Kuikun mengganggu perlahan-lahan. Namun saat itu mereka dikagetkan oleh seruan Pangcu mereka. Ciang Kun, tunggu apa lagi? Bunuh saja kedua manusia tak berguna itu. Pangcu, seru Kuikun Kuito, jadi kau bersekutu dengan Ki Hokbun. Habis berkata begitu, dia berpaling pada Tuihun, Kuimo, dan berkata, tunggu apa lagi? Mari kabur. Kedua orang itu secepat kilat putar tubuh hendak masuk ke dalam rumah dan seterusnya melarikan diri lewat pintu belakang. Namun keduanya serta-merta hentikan langkah ketika tahu-tahu di hadapan mereka sudah menghadang pemuda asing berambut gondrong itu sambil tolak pinggang dan cengar-cengir, tidak mengenali siapa adanya orang. Si golok iblis Kuikun langsung membentak, bangsat rendah, kau siapa berani menghalangi kami? Kepingin mampus? Biro pencongkan hidungnya. Mau kabur? Tempat kabur manusia-manusia iblis macam kalian adalah neraka.
Tui Hun Hui Mo marah sekali. 5 kuku jarinya yang hitam panjang dan mengandung racun jahat berkelebat ganas meremas ke arah muka Wiro Sableng. Sebagai orang kedua dari Nanking Mukui, Tui Hun Hui Mo tentu saja memiliki kepandaian tinggi luar biasa. Jurus yang barusan dikeluarkannya untuk menyerang Wiro adalah Hek Hu Wat Sim atau macan hitam mengorek hati. Sekali kepala lawan kena remas, pastilah akan hancur. Mata terkorek keluar, hidung dan mulut copot. Belum lagi racun mematikan yang tergantung dalam kuku-kuku hitam itu. Tetapi hebatnya Wiro Sableng melayani serangan musuh itu dengan mengejek seperti orang mempermainkan. Buset, kok ini perempuan atau banci pelihara kuku begini panjang? Bagusnya kupotes saja. Wiro miringkan mukanya yang hendak diremas. Tangan kanannya bergerak dan pletek, pletek, pletek. 3 kuku jari Tui Hun Hui Mo patah berpeletekan. Manusia iblis itu meraung kesakitan. Jari-jari tangannya mengucurkan darah. Melihat apa yang terjadi dengan kawannya, si golok iblis Kui Kun tak tinggal diam. Sekali bergelak, 4 golok terbang dilemparkannya ke arah Wiro Sableng. Pemuda kita keluarkan siulan, tubuhnya berkelebat. 2 golok berhasil dikelit dan menancap pada kusen pintu. 2 golok lainnya dengan sikap acuh tak acuh ditangkapnya, lalu trak trak. Kedua senjata itu dipatahkannya. Tentu saja si golok iblis Kui Kun jadi terkesiap setengah mati. Selama hidup baru sekali ini dia menemui lawan yang kepandaiannya begitu tinggi. Sedang Tui Hun Hui Mo menjadi goyah lututnya dan meleleh nyalinya. Nanking Kui Ong alias Puceng yang sebelumnya sudah menyaksikan dan merasakan sendiri kehebatan Wiro, saat itu terkesima demikian rupa, karena nyatalah pemuda asing berambut gondrong itu benar-benar luar biasa. Dia yakin kalau Ki Hok Bun sendiri pun masih ketinggalan jauh. Bahkan gurunya sendiri menurut Puceng paling tidak masih 2 tingkat di bawah pemuda itu. Ki Hok Bun sendiri diam-diam tak habis mengagumi kelihayan Wiro. Sulit dipercayanya ada manusia sehebat ini. Selagi Ki Hok Bun maupun Nanking Kui Ong tertegun begitu rupa, Wiro sudah mencegal rambut panjang 2 manusia iblis itu, lalu mendorongnya dengan keras hingga Tui Hun Hui Mo dan Kui Kun Kui Ko jatuh tergelimpang di tanah tepat di hadapan Ki Hok Bun. Keduanya cepat bangun dan bersurut mundur melihat Ki Hok Bun cabut pedang mustikanya. "Pangcu!" berseru golok iblis Kui Kun memanggil ketuanya. "Aku tak percaya kau bersekutu dengan musuh besar kita ini. Tapi kenapa kau suruh bunuh kami? Bantu kami menghadapi mereka." Puceng tertawa mendengar kata-kata anak buahnya itu dan berkata, "Sobatku Kui Kun harap maafkan. Saat ini aku bukan pangcumu lagi. Antara kita tak ada hubungan apa-apa lagi. Tak ada satu orang pun yang sanggup menyelamatkan nyawa kalian dari kematian di tangan Ki Hok Bun Chiang Kun. Namun Chiang Kun masih berbaik hati memberi kesempatan pada kalian untuk membela diri." "Pengkhianat busuk!" maki si golok iblis Kui Kun. Tui Hun Hui Mo yang sudah melihat tidak ada jalan lain tiba-tiba berteriak, "Ki Hok Bun, apakah untuk menghadapi kami berdua yang mengandalkan tangan kosong kau begitu pengecut hendak mempergunakan pedang pelangi?" Tui Hun Hui Mo sebetulnya coba mengukur tingkat kepandaian Ki Hok Bun. Jika dikeroyok 2, dia merasa pasti akan dapat mengalahkan Ki Hok Bun. Tetapi jika lawan memegang pedang pelangi, sulit untuk menyelamatkan diri. Namun di lain pihak, Ki Hok Bun yang berjiwa kesatria sejati begitu mendengar kata-kata salah seorang lawannya, segera sarungkan pedang pelangi. Lalu tanpa tunggu lebih lama, dia menerjang ke hadapan kedua musuh besarnya itu.
maka terjadilah perkelahian 2 lawan 1 yang hebat. Tuihum Huimo meskipun tangannya sebelah kanan terluka, namun kehebatannya boleh dibilang hampir tidak berkurang. Serangan-serangannya berupa cakaran dan pukulan serta tendangan yang datang bertubi-tubi. Demikian pula Guikun Huimo yang bertubuh tinggi kurus itu. Serangannya menggebu-gebu walaupun dia cuma jago kelima di antara 5 manusia iblis dari Nanking, namun tingkat kepandaiannya tidak boleh dipandang remeh. Apalagi kedua orang itu sadar kedudukan mereka dalam keadaan terjepit hingga keduanya mengadu nyawa kemari. Karena lari pun sudah tidak mungkin. 10 jurus berlalu walaupun belum kelihatan Ki Hok pun terdesak, namun dia dibikin repot juga dan hanya sekali-kali mampu balas menyerang. Jika saja Pangcu mereka membantu, pasti Ki Hok pun dapat dibereskan. Memikir ke situ, Guikun Kuito berteriak, "Pangcu, lekas bantu kami." Namun Nanking Kuiong cuma tersenyum. Saat itu sebenarnya dia berada dalam keadaan tertotok. Pada saat sampai di depan rumah pelacuran, Ki Hok pun telah menotok manusia iblis ini hingga dia hanya mampu buka mulut tapi tak dapat bergerak. Kalaupun dia tidak dalam keadaan tertotok, tak juga dia akan membantu kedua anak buahnya itu. Tentu saja dia merasa senang melihat kematian mereka daripada dirinya sendiri jadi korban. Memang begitulah sifat manusia iblis seperti Buceng. Tak peduli anak buah celaka asal diri sendiri selamat. Memasuki jurus ke-20, karena penyerang terus-menerus tanpa hasil, tenaga 2 manusia iblis itu mulai mengendor. Kini Ki Hok pun ambil kesempatan di jurus ke-21. Jotosannya menghantam si golok iblis Guikun hingga tubuhnya melintir setengah lingkaran. Guikun pagangi dadanya yang terasa sakit dan napasnya sesak. Dia merasa seperti mau muntah ketika dia meludah, ludahnya bercampur darah. Tubuhnya terhuyung-huyung seperti hendak roboh ke tanah. Dia berputar-putar, tapi begitu berada tepat di belakang Ki Hok Bun yang tengah menghadapi Tuihun Huimo, secepat kilat dia cabut 4 buah golok dan melemparkannya ke arah lawan yang membelakang. "Tuako, awas serangan curang!" seru Wiro memberitahu. Dia tak mau menolong karena saat itu berada tepat di belakang Ki Hok Bun. Kalau dia menghantam runtuh 4 pisau itu dengan pukulan dengan tangan kosong, ada kemungkinan satu dari senjata tersebut akan mengenai Ki Hok Bun. Bekas perwira tinggi kaisar itu sendiri sudah mendengar suara bersiuran dari arah belakang. Ditambah dengan teriakan peringatan Wiro, dia sadar kalau telah diserang secara curang. Secepat kilat Ki Hok Bun jatuhkan diri seraya tangkap sepasang kaki Tuihun Huimo. Meskipun kaget melihat gerakan lawan menjatuhkan diri dan menangkap kaki, namun Tuihun Huimo melihat ada kesempatan baik untuk mencengkram kepala dan pundak Ki Hok Bun. Namun sebelum maksudnya ini kesampaian, 2 dari 4 golok terbang yang dilemparkan Guikun Tuimo menancap tepat di dadanya manusia iblis ini menjerit. Matanya melotot, dia bergelimpang di tanah. Golok iblis Guikun bukan kepalang kagetnya ketika menyaksikan bagaimana serangan mautnya tadi justru membunuh kawannya sendiri. Sesaat dia terdegun terkesiap. Justru ini adalah satu kesalahan besar, karena saat itu pula laksana seekor singa lapar. Ki Hok Bun melompatinya. 10 jari tangannya langsung menyambar batang leher Guikun. Guikun memberontak, berusaha melepaskan diri, tapi cekikan itu laksana jepitan baja. Napasnya menyengat, lidahnya terjulur keluar, mulutnya membusah, ludah campur darah, matanya membeliak, bagian hitamnya masih menghilang. Setelah
Saat kemudian terdengar tanda remuknya tulang leher Gui Kun. Nyawanya lepas, tubuhnya terkulai. Tiba-tiba seperti orang kemasukan setan, Ki Hok Bun berteriak sambil mencabut pedang pelangi. Semua orang yang ada di situ menyaksikan bagaimana 7 sinar pelangi berkiblat kian kemari membuntal tubuh Gui Kun. Lalu sinar itu berpindah ke arah tubuh Tui Hun Huimo. Kemudian kelihatanlah hal yang mendirikan bulu tengkuk karena terlalu mengerikan. Tubuh Gui Kun dan Tui Hun Huimo kini terkapar di tanah dalam keadaan tidak utuh lagi, tercincang mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Wiro sendiri bergidik menyaksikan hal itu, sedang Nan King Kui Ong melongos ke jurusan lain. Nan King Kui Ong kemudian menyadari bahwa ada seseorang yang mendekatinya dari arah depan. Ketika dia berpaling ke jurusan itu, dadanya jadi berdebar. Ki Hok Bun dilihatnya melangkah mendatangi dengan pedang pelangi terbunuh. Senjata mustika ini penuh lumuran darah Gui Kun dan Tui Hun. Buceng, katakan di mana kau sembunyikan 3 peti emas itu? Tiba-tiba Ki Hok Bun ajukan pertanyaan. Chiang Kun, seperti yang aku bilang, 3 peti emas itu akan kita bagi 2. Kita bisa berangkat ke sana sekarang. Baik, tapi aku ingin kau memberitahu dulu di mana tempat kau sembunyikan. Aku tidak mau tertipu. Tapi Chiang Kun, apa kau tidak percaya padaku? Ki Hok Bun menyeringai. Jangan banyak tanya, Buceng, katakan lekas, atau ku cincang kau seperti kawan-kawanmu detik ini juga. Tubuh Buceng alias Nang King Kui Ong bergetar. Letaknya kira-kira 50 li dari sini. Di sebelah selatan ada sebuah reruntuhan kelenteng. Di tanah pada pintu sebelah belakang 3 peti emas itu ku pendam. Kau berani dusta terhadapku, Buceng, adik Ki Hok Bun. Aku tidak berdusta, Chiang Kun. Kita ke sana saja sekarang jika Chiang Kun tidak percaya, sahut Buceng. Ki Hok Bun anggukan kepala dan mengeling ke arah Wiro. Melihat isyarat ini, Wiro lalu lepaskan totokan di tubuh Buceng seraya berkata, manusia tolol, apakah kau pernah mendengar kalau bangsa iblis dan setan macammu ini akan ditempatkan tian di surga sekalipun dia menyerahkan 100 peti emas? Tanya dengan suara besar serak. Maksudku, kau tetap harus mampus. Dosa dan kejahatanmu sudah selangit, malah sudah menerobos langit. Kalau bukan karena kau biang racunnya istri dan anak saudara angkatku itu, tak akan menemui kematian. Nah, sekarang kau hadapilah tuaku itu. Wajah Buceng yang garang jadi berubah putih kertas, pucat pasi. Tapi bukankah dia sudah janji memberi ampun, dan 3 peti emas itu kami bagi 2? Jangan bicara ngelantur, manusia durjana, hardik Ki Hok Bun. Siapa sudi memberi ampun padamu? Pengampunan tidak akan menghidupkan kembali anak serta istriku. Soal emas itu kau bisa terima bagianmu di neraka. Jadi kau sengaja menipuku. Mata Buceng melotot. Kembali Ki Hok Bun menyeringai. Terserah kau mau bilang apa. Yang jelas kau akan susul 4 anak buahmu. Mereka telah tak sabar menunggumu di neraka. Di dunia kalian sama-sama berbuat kejahatan, ganjarannya di akhirat juga harus kalian rasakan sama-sama. Dendam kesumat yang membara membuat Ki Hok Bun merasa tidak perlu memikirkan segala macam aturan persilatan ataupun jiwa kesatria terhadap musuh paling besarnya itu. Pedang sakti di tangan kanannya tergenggam berat. Sekali senjata itu menabas, maka terbekiklah Buceng. Tangan kanannya putus, pedang berkelebat lagi. Tangan kirinya kini yang jadi sasaran. Sekali lagi senjata itu menderu dan anggota rahasia Buceng amblas putus. Terdengar suara seperti sapi dipotong keluar dari tenggorokan pimpinan manusia-manusia iblis itu. Tubuhnya jatuh ke tanah tanpa nyawa lagi.
Dan seperti tadi, seperti kemasukan setan, Ki Hok pun bacokan pedangnya berulang kali ke tubuh kucing hingga tubuh itu tak karuan rupa lagi hancur luluh. Sesaat setelah sadar akan dirinya, Ki Hok pun jatuhkan diri di tanah. Mulutnya bergetar ketika berkata, "Istriku Decuk Giok, anakku Sunbi. Hari ini aku Ki Hok pun telah membalaskan sakit hati kalian atas 5 manusia iblis itu. Kuharap kalian berdua bisa tentram kini di alam baka." Lalu Ki Hok pun menangis sesenggukan. "Tuako, bangunlah," kata Wiro sambil memegang bahu saudara angkatnya itu. Perlahan-lahan Ki Hok pun berdiri. Ditatapnya muka pemuda itu lalu berkata, "Terima kasih, aku berhutang budi bahkan berhutang nyawa terhadapmu. Kau sudah tahu di mana 3 peti emas itu disembunyikan. Pergilah ke sana dan ambillah." Wiro Sableng tersenyum dan geleng-gelengkan kepala. "Sekarang bukan saatnya kita bicara hutang budi, hutang nyawa. Soal emas itu, aku mana ada hak untuk memilikinya. Takdir menentukan emas itu harus menjadi milikmu. Kalau begitu, 3 peti emas itu ku kembalikan saja pada Kaisar Yunglo," kata Ki Hok pun pula. Wiro menjadi mendelik. "Kenapa jadi begitu? Tolol Tuako. Kalaupun mau dikembalikan cukup 2 saja. Yang 1 ambil olehmu. Kau sudah kehilangan segala-galanya Tuako. Anak, istri, rumah, dan ladang. Kau perlu sesuatu untuk modal masa depanmu." Ki Hok pun merenung. "Kata-katamu akan kupertimbangkan Wiro. Sekarang aku akan menuju ke sana. Kau ikut?" "Tidak Tuako, aku akan melanjutkan perjalanan. Masih banyak daerah selatan ini yang belum ku datangi. Kalau begitu, kita berpisah dan selamat jalan. Selama langit masih biru, hutan masih hijau, dan air sungai masih mengalir ke langit, aku tak akan melupakanmu dan kuharap kita bisa berjumpa kembali." Wiro mengangguk. "Kudoakan agar kau bahagia Tuako." Keduanya saling rangkul beberapa ketika. Lalu Ki Hok pun tinggalkan tempat itu lebih dulu. Wiro memperhatikan sampai saudara angkatnya itu lenyap di kejauhan. Setelah Ki Hok pun tak kelihatan lagi, dia putar tubuh siap pula untuk pergi. Namun tiba-tiba satu tangan halus memegang lengannya. Dia berpaling, ternyata pelacur jelita bernama Lucian Chin itu. Ada apakah Nona?" "Tai Hiap, kau telah menolongku. Kalau tak ada kau, mungkin aku sudah mati di tangan manusia iblis itu. Aku merasa tidak tentram sebelum dapat membalas budi besarmu itu." Aku tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Terus terang, aku pun tak punya harta apa-apa kecuali apa maksudmu?" Lucian Chin membisikkan satu kata-kata mesra ke telinga Wiro Sableng, membuat pemuda ini jadi merah wajahnya, tapi juga senyum-senyum. "Kau mau?" Wiro garuk-garuk kepala. Siapa yang tidak mau diajak bersenang-senang oleh perempuan cantik Lucian Chin ini? Tapi walau bagaimanapun, Lucian Chin adalah pelacur, dan ini membuat pendekar kita jadi meragu. Namun untuk menyenangkan hati perempuan itu, dia berkata, "Baiklah, aku akan datang ke tempatmu. Kau berangkat saja lebih dulu, nanti ku susul." Wiro kedipkan matanya. Lucian Chin tersenyum gembira dan setengah berlari tinggalkan tempat itu. Tamat. Episode selanjutnya, episode 18, Pendekar Pedang Akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.